Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasadid. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu harapan, dengan berselawatnya kita kepada beliau, kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak terasa kita pada hari ini berada di 24 Rajab, salah satu bulan yang Allah berikan dan ciptakan untuk kita. Yang terbaik selain Ramadan akan meninggalkan kita. Kalau sudah berakhir Rajab, maka akan kita dapati yang namanya Sya'ban. Sya'ban berlalu, kita juga akan bertemu dengan yang bulan terbaik di antara 11 bulan, yaitu Ramadan. Cuma di bulan di ujung-ujung Rajab ini perlulah kita bermuhasabah, merenungkan salah satu doa dan renungan kita. Apakah kita bertemu dengan bulan Ramadan? Walaupun hanya beberapa bulan ke depan, tapi tidak ada jaminan kalau kita bertemu dengan Ramadan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, mari kita merenungkan 3 hal apa yang dikatakan oleh Abul Lais Asy-Syamarqandi dalam sebuah kitabnya. Beliau mengatakan, renungkanlah yang pertama dalam hidupmu, apakah amalanku selama ini telah diterima Allah atau belum? Renungan yang pertama, kata Abul Lais Asy-Syamarqandi, apakah amalanku selama ini telah diterima Allah atau belum? Kita yang hari ini berada di Masjid Agung ini, ada yang berusia 17 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan ada yang 60 tahun. Pernahkah kita merenungkan sejenak berapa banyak amalan yang telah kita lakukan untuk Allah? Berapa amalan perintah yang Allah telah berikan kepada kita yang kita jalankan? Berapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan? Perlu kita renungkan. Cuma yang menjadi pertanyaannya, hadirin, diterima tidak amal ibadah kita? Memang tidak ada yang tahu amal ibadah itu diterima Allah atau tidak, karena itu rahasia Allah. Pasti semua bertanya dan mengatakan seperti itu. Tapi kita sebagai orang yang berilmu, yang diberikan akal pikiran, fitrah, makhluk yang terbaik di antara makhluk yang Allah berikan kepada kita, yang Allah ciptakan di dunia ini, kita pernah belajar ilmu agama, kita pernah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Kita bisa tahu amal ibadah kita
paling tidaknya keyakinan dalam diri kita untuk diterima Allah. Apa itu? Salah satu contohnya Jumat hari ini. Jumat hari ini kita akan tahu amal ibadah kita, sholat Jumat kita diterima atau tidak. Yang pertama, niat kita berangkat ke Masjid Agung ini, apa niat kita? Apakah memang benar-benar melaksanakan untuk Jumat sholat beribadah kepada Allah atau yang lain, atau segan dilihat tetangga, atau lihat tidak orang lain, oh itu tidak Jumat, atau apa? Tergantung niat kita hari ini. Itu salah satu amal ibadah kita nanti diterima atau tidak. Kalau niat kita lurus, insya Allah pasti aku yakin kita diterima. Yang kedua, dalam bab fikih taharah, bersuci. Kita melaksanakan Jumat hari ini, taharah kita, bersuci kita benar tidak? Dari mulai pakaian kita terkena hadas besar atau hadas kecil, kemudian dari kita berwuduk tadi. Yang paling penting nanti dalam sholat Jumat kita, apabila rukun-rukun sholat itu kita penuhi, insya Allah amal ibadah kita diterima Allah. Begitu juga sehari-harinya, sholat 5 waktu kita, rukun sholat itu kita laksanakan atau tidak. Salah satu rukun itu tidak dipenuhi, maka sudah yakin dan percaya kita orang yang berilmu, tidak diterima Allah atau tidak sah sholat kita. Itu dia. Jadi renungkanlah dalam hidupmu, apakah amalanku selama ini diterima Allah atau belum dalam usiamu. Yang kedua, kata Abu Lais Asy-Syamarkandi, renungkanlah dalam hidupmu dimanapun engkau berada, matiku nanti dalam ridho Allah atau dalam murka Allah. Pak, kita ini nggak ada yang tahu kita dalam keadaan bagaimana mati kita. Dalam keadaan ridho Allah atau dalam keadaan murka Allah. Kita ini hanya menunggu giliran. Wa tilkal ayyamu dawilha bainan nas, hari itu akan kami putar di antara manusia. Tapi kita semua berharap pasti ingin mati dalam ridho Allah. Tapi kalau kita ingin mati dalam ridho Allah, apa yang harus kita lakukan? Selagi Allah memberikan napas dan kita masih berada di muka bumi. Maka dari itu, mati dalam ridho Allah itu bukan gampang. Kalau sesuatu yang kita inginkan gampang, kita mau beli saja, mau belanja saja, contoh belanja sesuatu ke warung, baik gula ataupun apa saja, kita perlu usaha, kita ke sana memerlukan tenaga, kita perlu biaya. Maaf, kita tukar alat barang yang kita beli dengan rupiah, itu usaha kita. Jadi kalau untuk mencapai mati dalam ridha Allah, apa usaha kita? Itu dia. Yang ketiga, kata Abu Lais As-Samarkandi, renungkanlah dalam hidupmu, ujung di akhir Rajab ini, setelah aku mati nanti, tempatku surga atau neraka. Pernahkah kita merenungkan dalam hidup kita, setelah aku mati nanti tempatku surga atau neraka ya? Apa yang kita inginkan kita akan bisa jawab. Pasti jawabannya kita ingin ke surganya Allah. Cuma ingin ke surganya Allah, lagi-lagi apa yang harus kita lakukan di atas bumi ini? Nanti di yaumul hisab, Pak, setelah amal ibadah semua kita dihitung, hanya ada 2 jalan di padang mahsyar, telah ditentukan semua antara kebaikan dan keburukan. Hanya ada 2 jalan. Kalau Lubuk Pakam mau ke Galang, contoh, macet di depan, masih banyak jalan potong, walaupun dari belakang-belakang jalan kecil untuk menuju ke Galang. Simpang 3, Simpang 4 pas, tak jauh dari sini macet, masih banyak jalan potong. Ini di padang mahsyar nggak ada jalan potong, Pak. Yang hanya ada jalan 2. Kalau tidak ke surga, sudah pasti kita mengarah ke neraka. Itulah yang harus kita renungkan. Kalau
Kalau kita ingin mati dalam ridha Allah, kalau kita ingin ditempatkan di surganya Allah setelah mati, apa juga yang harus kita lakukan? Salah satunya, ciptakan anakmu yang soleh dan solehah. Jangan kita nanti mengemis Pak pada anak-anak kita. Menurut Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, dalam kitabnya beliau mengatakan jangan suatu saat kita mengemis kepada anak-anak kita. Di mana mengemisnya? Suatu kita mau dimandikan, nak, mandikan ayahna, mandikan ayahna. Kalau dulu kau kecil ayah yang mandikan kau, hari ini engkau yang memandikan ayah. Anak kita tidak mau memandikan kita. Begitu kita mau dikafankan, nak, pakaikan pakaian ayah, nak. Waktu kau sekolah, kau kecil, di hari raya ayah sibuk membelikan pakaianmu. Ayah sibuk banting tulang, peras keringat. Ibumu tak menahan malunya, hutang sana, hanya hutang sini, hanya untuk memenuhi pakaianmu hari ini. Pakaikanlah pakaian ayah. Kain kafan itulah pakaian ayah. Tidak juga. Begitu kita mau disolatkan, nak, ayah suruh kau mengaji. Ayah jadikan engkau seorang pengaji. Jadikanlah, nak, kau lah jadi imam ayah. Tidak juga. Begitu mau dikuburkan, nak, dekap ayah untuk yang terakhir kali. Kuburkan ayah. Tidak juga. Inilah yang kita harapkan, mati kita dalam ridha Allah. Maka dari itu hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di ujung Rajab ini mendekati Sya'ban, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Renungkanlah ketiga hal ini. Apakah amalanku selama ini telah diterima Allah atau belum? Yang kedua, matiku nanti dalam ridha Allah atau dalam murka Allah? Yang terakhir, setelah aku mati nanti, tempatku surga atau neraka? Semua jawabannya kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita ingin amal ibadah kita diterima Allah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ingin mati dalam ridha Allah, apa jugalah yang harus kita lakukan di dunia ini? Dan kalau kita setelah mati nanti ingin ditempatkan di surganya Allah, apa jugalah yang harus kita lakukan? Mudah-mudahan kita berharap kita bertemu dengan Ramadan tahun ini. Cuma menjelang Ramadan, kembali saya titipkan oleh-oleh kepada Bapak semua. Anggap sajalah ini Ramadan yang terakhir Allah berikan kepada kita, sehingga semangat kita dan doa kita untuk menuju Ramadan tahun ini lebih luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya di penghujung Rajab ini sebagai renungan untuk kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'i wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.